Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir channel kami dan juga terima kasih sudah menonton video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar gangguan ataupun permasalahan yang terdapat pada bagian pinggang atau lumbal. Nah, pada pemeriksaan kali ini kami akan membahas ada dua pemeriksaan ya. Untuk terkait ini bisa saja nanti dikaitkan dengan adanya mungkin sakit pinggang terkait mungkin adanya karena spondylosis atau pengapuran tulang, kemudian juga bisa karena disc herniation ataupun juga karena adanya gangguan pada diskus, dan juga ada penyebab lainnya yang terkait dari bagian tulang dan juga jaringan di sekitar tulang itu karena proses penuaan ataupun juga karena cedera. Nah, jadi untuk teman-teman biasanya sakit pinggang ini bisa seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bisa karena aktivitas yang monoton, mungkin banyak duduk, kemudian juga bisa karena pernah cedera, kemudian juga bisa karena adanya faktor yang lain juga, contohnya dari faktor penuaan itu bisa menyebabkan nyeri pinggang juga. Oke, langsung saja ke tes yang pertama. Kita mau praktekin ataupun peragain namanya tes yang pertama, psoas sign. Tes yang pertama ialah psoas sign. Jadi kita mau memeriksa gangguan ataupun masalah di bagian pinggang melalui otot iliopsoas. Jadi iliopsoas itu merupakan otot yang berada di bagian dari pangkal paha kita. Dia melintang dari sini sampai kemari ya. Jadi cara pemeriksaannya itu kita memerintahkan ataupun juga menginstruksikan penderita untuk terlentang dengan rileks di atas bed ataupun di atas matras. Kemudian kita memegang kaki bagian ujung ya, di bagian ankle. Nah, pada saat kita mengangkat seperti ini, kita menekan pada bagian paha. Pada saat diangkat seperti ini, kita menekan secara mendadak. Nah, jadi secara tiba-tiba kita menekan. Ini menyebabkan adanya refleksif dari kontraksi otot psoas. Jadi apabila penderita merasakan nyeri di bagian pinggang pada saat kita melakukan gerakan seperti ini, kita menekan dengan menggunakan tangan ini. Nah, berarti dia positif ada gangguan pada bagian pinggangnya. Mungkin itu bisa disebabkan karena adanya spondylosis atau mungkin juga karena adanya disc herniation juga. Nah, jadi untuk teman-teman selain dari psoas sign ini ada juga tes Lasek drop test atau rebound test. Caranya itu kita memeriksa penderita dalam posisi tetap telentang seperti ini, tetapi kita nanti ada cara lain ya. Jadi kita mengangkat seperti ini. Pada saat kita angkat seperti ini, kita memerintahkan kepada penderita ataupun orang yang kita periksa untuk menahan kakinya. Yuk, tahan di atas kakinya. Nah, dia masih bisa menahan kakinya, kemudian turun perlahan-lahan. Turunkan perlahan-lahan. Ada nyeri nggak? Tidak ada ya. Nah, biasanya orang dengan positif tes Lasek drop test ini ataupun juga rebound test ini, dia akan merasakan nyeri pada saat menahan kakinya seperti ini, dan pada saat akan menurunkan kakinya, dia akan merasakan nyeri di bagian pinggangnya. Itu bisa juga karena adanya indikasi dari gangguan pinggang, mungkin disebabkan karena spondylosis ataupun juga disc herniation itu. Nah, jadi kalau di antara teman-teman atau keluarga teman-teman ada yang merasakan nyeri apabila sudah dilakukan pemeriksaan seperti itu, kita ada beberapa latihan yang bisa dilakukan di rumah. Jadi cara latihan yang pertama itu kita boleh melakukan gerakan paling simple namanya, ini adalah variasi dari latihan William Flexion Exercise. Nah, jadi kita boleh mengangkat kaki kita seperti ini, kemudian kita menarik satu persatu ya. Oke, ini boleh diluruskan untuk pertama, kemudian diangkat badannya seperti ini. Tahan 6 detik, turunkan lagi, tahan 6 detik, turunkan. Boleh dilakukan 8-10 kali. Kalau sudah dilakukan, boleh dilakukan dengan sisi bergantian yang satunya. Tahan 6 detik, turunkan, tahan 6 detik lagi di atas. Tetap bernafas ya, jangan ditahan napasnya waktu saat melakukan latihan seperti ini, supaya menghindari gerakan-gerakan untuk membebani contohnya bagian tubuh yang lain. Oke, boleh ditarik secara bersamaan. Tahan 6 detik lagi, turunkan. Sekali lagi, turunkan. Oh iya, untuk tes yang kedua tadi, Lasek drop test itu atau rebound test itu, yang waktu pas mengangkat kaki ke atas seperti ini, itu bisa dikaitkan juga dengan pemeriksaan terkait visceral pain ataupun juga nyeri pada bagian usus buntu ya. Jadi apabila riwayat orang-orang dengan orang yang sudah tua ya, itu biasanya kan ada pengapuran, itu
pasti akan nyeri itu kalau ada sakit pinggang dilakukan seperti itu. Tapi kalau untuk usia-usia yang lebih muda itu bisa juga dilakukan untuk referensi untuk memeriksa ataupun untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada bagian visceralnya, contohnya appendicitis. Jadi appendicitis itu seperti penyakit usus buntu ya. Kalau di pemeriksaannya biasanya dia bisa kita rasa dengan cara ditekan, dia akan terasa sakit tepat di bagian sebelah kanan ini, di bagian usus buntu. Nah, tetapi pemeriksaan seperti tadi mengangkat kaki ke atas itu boleh juga dilakukan sebagai opsi. Nah, untuk kita kembali ke penyakit pinggang, apabila sudah dilakukan latihan seperti itu tadi, kita boleh melakukan latihan berikutnya ialah bukan tes, tetapi latihan untuk mengangkat kaki. Jadi latihannya boleh dilakukan dengan menggunakan 2 ataupun juga 1 kaki seperti video kita yang lalu. Yuk, boleh mengangkat kaki sekali bersamaan. Ya, ini dilakukan 10-15 kali. Nah, apabila sesudah 15 kali kita boleh melakukan peregangan. Jadi cara peregangan yang pertama itu boleh dalam posisi telungkup. Yuk. Jadi kita menginstruksikan seperti akan melakukan posisi kobra ya. Nah, ini kurang lebih ditekuk 90 derajat dulu sikunya. Sikunya 90 derajat. Oke, ke depan pandangannya. Apabila sudah bisa dilakukan 90 derajat menekuk siku, kita boleh upgrade untuk tingkat yang lebih advance lagi, yaitu dengan tangannya dilurusin seperti ini, kepalanya ke depan. Jadi untuk mendapatkan regangan dari bagian abdomen dan juga iliopsoas dari bagian pangkal paha dan bagian depan ini ya. Oke, dalam posisi ini ditahan 10-15 detik, diulangi 3-4 kali. Selain dari peregangan ini, kita boleh melakukan peregangan yang terakhir dalam posisi berdiri. Yuk, berdiri yuk. Jadi dalam posisi berdiri ini boleh diangkat ya, boleh dipegang. Nah, seperti ini. Ditarik lurus lututnya. Oke, kemudian pinggulnya dimajukan agak lebih condong ke depan. Nah, ini dia. Untuk meregangkan iliopsoasnya. Sama seperti tadi, ditahan 10-15 detik, diulangi 3-4 kali. Oke, jadi itu adalah pemeriksaan dan juga latihan yang bisa kita bagikan kepada teman-teman. Untuk latihan tambahannya mungkin nanti bisa kita bagikan lagi apabila teman-teman ingin menanyakan di kolom komentar. Jadi untuk seputar saran ataupun edukasi seputar penyakit lumbal pain ini atau nyeri pinggang ini bisa disampaikan oleh teman saya. Untuk lumbal pain ini yang harus dihindari itu pertama, jangan melakukan gerakan-gerakan berlebihan atau gerakan yang terlalu lama, karena itu dapat memicu mengakibatkan nyeri atau radang di pinggang. Baru yang selanjutnya, banyak beraktivitas seperti berlari, jalan lama, itu akan menekan pinggangnya menjadi nyeri. Jika baru-baru terjadi sakit pinggang, coba lakukanlah kompres es, gunanya untuk mengurangi nyeri atau peradangan di pinggang. Kedua, lakukanlah mendayung sepeda atau static cycle, berenang untuk peregangan, dan latihan-latihan yang kami berikan tadi, supaya untuk mencegah terjadi komplikasi yang lebih berat lagi untuk pinggang ini. Jadi saya koreksi dikit ya Bang, berarti kalau misalnya kita lakukan latihan contohnya berenang dan sepeda itu tetap untuk menjaga endurance otot kita dan juga fleksibilitasan juga ya Bang? Iya. Nah berarti itu penting juga yang harus diingat, jadi jangan sampai karena sakit pinggang otot-otot di bawah kita itu, otot tungkai itu jadi kaku atau mungkin postur kita itu bisa jadi bengkok sana sini. Jadi harus diingat, dikoreksi dan diobati untuk jangka ke depan. Apabila di antara teman-teman merasakan keluhannya tidak kunjung reda ataupun mungkin masih seperti itu saja dan teman-teman sudah merasa cukup khawatir ya, segera mungkin harus berkunjung ataupun juga melakukan pengobatan ke klinik fisioterapi terdekat ataupun ke rumah sakit terdekat. Jadi sekian dulu video ini, semoga membantu. Terima kasih. Salam fisioterapi.